semua dikasih Tuhan, berkah dalam. Berkah dalam. Iya, apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Iya, semoga untuk sahabat-sahabat juga semua pendengar saat ini dalam kondisi yang tetap baik, prima, sehat, tak kurang sesuatu apapun. Jalan-jalan ke Kali Biru, naik motor warna biru. Krapyak punya radio baru, acaranya pun seru. Radio Komsos Krapyak, Saras Sehat, Sambung Rasa Sehati. Malam hari ini akan menyuguhkan sebuah topik atau menyampaikan topik yang konflik menantu dan mertua ketika hidup serumah, mitos atau kenyataan. Iya, malam hari ini tentu saja kita atau Irma tidak sendiri, tapi sudah ada narasumber kita yang hebat dan top. Kita akan sapa dulu. Selamat malam Romo Yohanes Sunaryati BR. Selamat malam Irma dan para pendengar. Apa kabar Romo? Sehat luar biasa. Luar biasa. Satu lagi untuk narasumber kita malam hari ini, seseorang yang masih muda, energik, dan tentunya cantik. Kita akan sapa dulu Ibu Emerita Harsianti Ningrum, psikolog. Ya, selamat malam. Selamat malam Bu Irma, selamat malam Romo dan para pendengar yang terkasih. Apa kabar Bu Emerita? Baik Bu Irma. Selalu baik ya? Ya, selalu semangat. Baik, dan khususnya untuk seluruh umat yang ada di Gereja Santo Ignatius, kita nanti akan mengetahui bagaimana pemaparan dari narasumber kita untuk malam hari ini. Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan untuk Anda semuanya, silahkan yang mau bergabung, Anda bisa telepon dan WA yang bisa dihubungi di nomor 081 7678 3279. Dan baik, sebelum kita akan antarkan untuk narasumber kita untuk menyampaikan pemaparan, kita akan selingi dulu dengan sebuah lagu yang cocok dengan suasana malam hari ini. Radio Komsos Krapyak, Sambung Rasa Sehati. Baiklah sahabat juga Anda semuanya, para pendengar yang sangat dikasihi Tuhan, kita akan segera mendengarkan untuk pemaparan dari salah satu narasumber kita. Tapi perlu kita ketahui terlebih dulu, apa sih profesi beliau ini sebelumnya? Baik, akan kami sampaikan profesi sebelumnya ini selama 21 tahun. Waduh, sebagai salah satu HR di perbankan swasta
yang ada di region Semarang gitu. Dan saat ini adalah beliau sebagai praktisi HR, psikolog, pengurus APIO atau Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi Area Semarang. Beliau sebagai seorang humas. Kemudian tim gugus tugas COVID-19 di HIMSI, Himpunan Psikologi Area Jawa Tengah, sebagai sekretaris. Dan juga masuk dalam relawan sejiwa 119 Satgas RI, anggota HIMSI, Himpunan Psikologi Jawa Tengah. Sekarang kita akan antarkan untuk beliau Ibu Emerita Harsianti Ningrum, psikolog. Silakan. Baik, terima kasih Bu Irma. Selamat malam Romo, Suster, Bapak Ibu dan para pendengar yang terkasih. Selamat malam. Semoga sampai dengan saat ini kita masih diberi sehat dan bahagia ya. Wow, tema yang sangat menarik sekali ya di malam hari ini dan rasanya selalu menjadi trending topik nih ya Romo dan Bu Irma ya, dan khususnya pendengar terkasih yang selalu setia di channel Krapyak Komsos ya. Jadi tema malam ini memang kita akan membahas tentang konflik menantu perempuan dengan ibu mertua ketika hidup serumah. Apakah hal ini sebagai mitos atau kenyataan? Bagaimana hubungan para ibu atau calon ibu dengan ibu mertua? Baik-baik saja atau malah justru makin tegang? Wow. Bagi para ibu atau mungkin calon ibu, hal ini justru menjadi momok yang sangat menghantui dalam sebuah ikatan pernikahan ketika hidup serumah dengan mertua. Sudah menjadi rahasia umum bila hubungan menantu dan mertua sering terjadi konflik, khususnya menantu perempuan dengan ibu mertua. Pada kenyataannya, sekali menantu perempuan memiliki hubungan yang buruk dengan ibu mertua mereka, sehingga sering terjadi ketegangan yang akhirnya membuat hubungan ibu mertua dan menantu menjadi tidak harmonis. Mengutip The Guardian, penelitian tersebut dilakukan selama 2 dekade terhadap ratusan keluarga di seluruh dunia. Hasilnya dituangkan dalam sebuah buku berjudul What Do You Want From Me? Apa yang kamu mau dari saya? Di sini disampaikan oleh pengarang dari Dr. Terry Apter PhD. Beliau adalah seorang penulis sekaligus psikolog yang berasal dari Cambridge, Inggris. Penelitiannya lebih berfokus pada dinamika keluarga dan keseimbangan pekerjaan atau keluarga. Di sini Apter menemukan bahwa hampir 2/3 dari ibu mertua percaya bahwa istri anaknya yang salah, dan sekitar setengah perempuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Apter menemukan bahwa ibu mertua sering cemburu dengan menantunya, serta 55% dari mereka, para menantu, merasa tegang, kadang gelisah, atau bahkan kurang nyaman jika bersama mertua. Nah, umumnya para menantu perempuan nih mengeluhkan tentang sikap ibu mertua yang kerap memaksa dan atau bahkan melampaui batas. Namun di sisi lain, sebagian dari ibu mertua merasa dikucilkan oleh menantunya. Hal ini sebagai salah satu sebab membuat hubungan menantu perempuan dan ibu mertua makin meruncing. Nah, terlepas dari apa yang menyebabkan terjadinya gesekan antara mertua dan menantu, para menantu perempuan dapat mengalami stres jangka panjang. Salah satunya akibatnya menantu perempuan mulai takut ikut dalam acara pertemuan keluarga. Nah, di sini ada banyak hal sebagai pemicu konflik menantu dan mertua. Termasuk salah satunya perbedaan latar belakang kehidupan dan karakter. Kedua, perasaan cemburu. Sejak awal, mertua tidak suka dengan calon menantu. Atau perbedaan pola asuh antara anak mertua
dan menantu perempuan, atau di sini bisa saja menantu laki-laki. Di lain hal, ada tekanan kepada para menantu perempuan untuk segera memiliki anak. Ibu mertua merasa mengetahui segalanya dan berusaha untuk mengambil alih. Ada yang bilang juga bahwa orang tua meyakini bahwa tidak ada orang yang cukup baik bagi putra atau putrinya, dan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma agama atau budaya. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara meminimalisasi konflik dengan mertua? Nah, ini yang dalam hal ini bukan saja menjadi PR buat para istri atau calon ibu muda, namun di sini suami juga punya peran atau andil yang sangat besar. Apalagi jika mereka sudah disatukan dalam suatu ikatan pernikahan sejarah agama Katolik, baik dalam pemberkatan maupun penerimaan sakramen pernikahan. Karena dalam hal ini perkawinan Katolik pada dasarnya berdiri satu untuk selamanya dan tak terceraikan. Sifatnya monogam, artinya satu laki-laki dan satu perempuan. Pada saat perkawinan pun mereka sudah berjanji di hadapan Allah bahwa mereka bukanlah dua, melainkan satu, dan akan selalu setia satu sama lain, baik dalam suka maupun duka. Sehingga di sini bisa diartikan bahwa yang menikah bukan saja antara satu orang pria dan satu orang wanita, melainkan pernikahan antara dua keluarga. Nah, memang tidak ada panduan yang pasti ya bagaimana menghindari konflik antara menantu perempuan dan ibu mertua. Namun yang jelas bahwa pasangan suami istri di sini harus kompak. Setelah menikah dan memiliki anak karena pilihan keluarga atau kondisi tertentu yang menyebabkan keluarga baru tersebut harus terpaksa, di sini dalam tanda kutip ya, tinggal serumah dengan mertua. Nah, dan ini yang sesuai tema kita malam ini. Apa yang harus dipahami dan dilakukan bersama? Ada batasan tertentu yang sebaiknya dipatuhi untuk menciptakan hubungan harmonis antara menantu perempuan dengan ibu mertua. Dalam hal ini yang menjadi utama adalah komunikasi, menjadi peran yang sangat penting, bahkan menjadi kunci utama hubungan harmonis antara orang tua dari pihak pasangan dengan anak, baik anak kandung ataupun menantu. Ketika tinggal serumah menjadi pilihan, mulailah membangun komunikasi dan diskusikan sekaligus menerapkan apa yang menjadi batasan atau aturan yang berlaku, sehingga kedepannya bisa membantu untuk pencegahan terjadinya konflik dengan pasangan. Di sini akan saya berikan tip nih, apa yang harus dilakukan nih oleh kedua belah pihaknya ya mestinya ya. Yang pertama, lakukanlah hal yang kooperatif untuk sama-sama berkontribusi selama berada di rumah. Misalnya di sini saya contohkan lebih berinisiatif menawarkan bantuan bila diperlukan. Kedua, tingkatkan rasa peduli atau melatih kesabaran dan berpikir positif. Hargai juga privasi masing-masing. Ya, dan yang terakhir adalah buat aturan bersama. Kemudian apa sih yang tidak boleh dilakukan? Di sini bisa saya jelaskan bahwa salah satunya adalah sibuk sendiri. Terkadang antara anak mengurus keluarga kecilnya, kemudian sibuk sendiri. Jadi dia tidak memperhatikan mertua dan tidak menjalin hubungan kedekatan dengan mertua.
di sini justru malah menjaga jarak, ya. Di masa usianya semakin lanjut, biasanya perasaan orang tua akan menjadi lebih sensitif. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik nih, biasanya sering terjadi miskomunikasi. Jadi harapannya di sini anak dan menantu mestinya orang tua, menantu dan mertua ya, sering mengajak komunikasi lah, menanyakan keadaannya, berdiskusi, atau satu dengan lainnya saling perhatian. Kemudian berprasangka juga menjadi hal yang tidak boleh dilakukan. Terlalu ikut campur, dan kemudian bisa-bisa kita juga lakukan ini karena mempengaruhi masalah. Menjaga jarak kalau saya di sini lebih aman ya, karena saat masalah sedang terjadi itu menjadi pilihan yang terbaik. Atau di sini sebaliknya komentar yang berlebihan. Jadi yang perlu kita pahami di sini bersama-sama, kita harus ingat bahwa ikatan keluarga tidak dapat diputus karena ikatan itu berlangsung seumur hidup. Bahkan sekiranya hubungan dengan mertuamu memburuk sekalipun, keluarga harus tetap dipelihara. Karena waktunya akan tiba bila suatu waktu kita memerlukan pertolongan dari mereka. Baik, gitu yang bisa saya sampaikan sesuai tema malam ini, konflik menantu perempuan dengan ibu mertua ketika hidup serumah. Ya tidak mudah sih, namun wajib dicoba ya, terutama yang masih punya konflik dengan ibu mertua atau sebaliknya, ibu mertua dengan menantu perempuan. Biarkan semua berproses bersama. Gitu Bu Irma dan pendengar terkasih. Oke, luar biasa sekali penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ibu Emerita. Baik, kita akan langsung menuju di narasumber kita yang kedua untuk malam hari ini. Masih di Radio Komsos Krapia, Sambung Rasa Sehati. Nah, kita akan dengarkan dulu apa yang akan disampaikan, apa yang akan dipaparkan oleh Romo kita, Romo Yohanes Sunaryadi PM. Disilahkan monggo Romo. Terima kasih. Selamat malam Irma, Bu Emer. Selamat malam Romo. Selamat malam Romo. Bapak Ibu, saudari-saudara pendengar, selamat malam, berkah dalam. Berkah dalam. Nah Bapak Ibu, saudari-saudara, mungkin ketika Anda kemarin atau tadi membaca judul dari obrolan kita yang tadi juga sudah diulas oleh Bu Emer, mungkin ada yang sedikit terkejut ya. Ini tadi saya membuat posting di WA maupun di Instagram, itu langsung dengan spontan banyak sekali orang itu merespon. Ini tema ini memang entah ini tema yang panas atau bagaimana ya. Trending topik. Trending topik. Selalu Romo. Disengaja. Iya Romo. Konflik menantu dan mertua. Sebetulnya saudari-saudara, apa yang dipampangkan dalam gambar dan tulisan itu adalah usaha untuk mengkerucut saja sebetulnya. Konflik menantu dan mertua ketika hidup serumah, tetapi yang tidak serumah pun antara menantu dan mertua juga ada yang konflik. Apa meneh sak omah itu kan. Lalu juga itu kan dikerucutkan menantu perempuan dan mertua perempuan. Menantu yang laki-laki pun juga ada yang bahkan tidak hidup serumah dengan mertua juga konflik. Ya macam-macam situasinya. Ini memang lalu dikerucut ke menantu perempuan, mertua perempuan, dan hidup serumah. Itu kan penggambaran kondisi-kondisi yang unik ya. Nah, memang tema ini dimunculkan secara pribadi, ini muncul dari pengalaman berpastoral di paroki-paroki. Saya menemukan beberapa keluarga-keluarga atau pasutri, entah itu mengalami masalah yang cukup berat atau bahkan
akan mengakhiri perkawinan, dan salah satu dari kesekian banyak yang menjadi penyebab adalah intervensi dari orang tua atau mertua. Nah, ketika calon mempelai, calon manten itu kanonik pribadi, selalu saya tanya, kowe so nek wis nikah arep manggon ning endi? Nah, ada yang sudah punya rumah, kemudian dengan rencana-rencana baiknya. Ada pula yang, Romo nanti kami berdua akan tinggal di rumah saya. Ada yang di rumah yang mertua. Nah, biasanya kalau pilihan yang kedua ini saya akan memberikan banyak pesan ya, banyak pesan. Memang Bapak Ibu, saudari-saudara, idealnya memang banyak hal itu lebih nyaman ketika pasangan suami istri itu hidup terpisah ya, dari orang tua atau mertua. Wih, dalam banyak hal ya memang akan lebih oke memang ya, dalam hal sendi-sendi perkawinan yang dibangun wis colke wis gede tua mandiri. Tetapi memang seringkali tidak semua pasangan suami istri itu tidak dalam keadaan ideal seperti itu. Ada macam-macam, ada alasan ekonomi, alasan siap rumahnya, atau orang tua atau mertua sendirian, sepuh, bahkan sakit, dan macam-macam. Lalu akhirnya memang tidak sedikit yang tinggal bersama satu rumah dengan mertua. Nah, saudari-saudara, mari kita mengawali dari kitab Kejadian. Saya Romo ya gawane kitab suci gitu. Liyane ora mung itu. Kalau kitab suci bab Kejadian bab 2 ayat 24, di sana diungkapkan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ayat ini memang seringkali menjadi dasar pasangan suami istri. Lho iki kitab suci wis ngomong ngono, berarti ada iki ya ora kena manggon ning nggone mertua apa wong tuamu, kudu omah dhewe. Ya bisa saja dimaknai semacam itu. Tetapi memang perikop atau ayat ini sebetulnya lebih ingin memberikan penggambaran panggilan baru yang diterima oleh pasangan suami istri yang menikah, membangun rumah tangga baru. Artinya suatu panggilan hidup baru yang tadinya itu menjadi anak, lalu akhirnya menjadi calon orang tua, apalagi sudah ada anak. Itu yang kemudian dihayati. Dan memang tidak langsung dikatakan larangan untuk hidup serumah dengan orang tua atau mertua. Tidak ada larangan. Yang lebih dikerucutkan bahkan pada akhir perikop ini adalah sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, kita juga bisa menemukan dari perikop-perikop lain yang sebetulnya ingin memberikan penandasan akan panggilan baru suami dan istri ketika mereka menikah. Lalu dalam kanon 1055 nomor 1 itu juga diungkapkan tujuan perkawinan adalah untuk kesejahteraan suami istri. Kesejahteraan suami istri. Ini memang dari sisi tertentu bisa dimaknai memang sangat-sangat dimungkinkan. Tadi Bu Emer juga menyinggung ketika pasutri itu menikah, maka mereka menjadi satu, dan akhirnya dua keluarga itu dari suami dan istri itu menjadi tanda kutip semacam juga ikut kawin kan, menjadi suatu keluarga besar. Tetapi memang prioritas tetaplah pada suami istri, keluarga inti. Nah, ketika ada calon suami istri yang menikah, lalu mereka saya tanya, sok bar nikah iki manggone ngendi?
lalu mengatakan tinggal di rumah orang tua atau mertua, saya biasanya akan memberikan penegasan ini. Ingat, tujuan perkawinan kesejahteraan suami istri. Maka keluarga intimulah yang itu seharusnya tetap menjadi prioritas. Sangat-sangat baik, utama kalau kamu memperhatikan orang tua, mertua, adik-adik mungkin yang masih perlu dibantu. Sangat-sangat baik, itu keutamaan. Tetapi memang dalam suatu pilihan tertentu, ketika dalam kondisi di mana memilih, maka kamu tetap fokus kepada keluarga inti, suami istri, dan kamu nanti akan tinggal bersama orang tua atau mertua. Maka tentu itu ada suatu kekhususan, keunikan yang harus kamu siap. Juga termasuk orang tua atau mertua itu siap. Nah, seperti itu. Maka memang dari sisi ajaran gereja tidak ada larangan seorang pasangan suami istri hidup serumah dengan orang tua atau mertua. Hanya memang ada suatu kondisi-kondisi yang seringkali menjadi tidak mudah, sehingga kedua pasangan suami istri dan orang tua dan mertua sendiri harus siap. Mungkin itu sebagai pancingan dahulu kondisi-kondisinya. Nanti kita bisa membuat sambung rasa bersama untuk mengobrolkan hal ini. Kita tidak punya waktu banyak ya. Saya kira mungkin kita cukupkan sekian supaya Bapak Ibu, saudara-saudara yang punya pertanyaan atau sharing bisa dipaparkan. Terima kasih, berkah dalam. Berkah dalam Romo, Berkah terima dalam. kasih sekali pemaparan yang luar biasa. Tujuan perkawinan adalah untuk kesejahteraan suami istri itu sendiri. Dan kita masih terus bersama di Radio Komsos Gereja Santo Ignatius Krapyak untuk malam hari ini. Di dalam tema kita, saya ingatkan temanya untuk malam hari ini, konflik menantu dan mertua ketika hidup serumah. Ini mitos atau kenyataan? Nah, ternyata sudah banyak masuk ini pertanyaan yang harus dijawab. Nah, sebelum kita untuk membuka line telepon ataupun WA, kita akan sampaikan dulu pertanyaan yang sudah ngantri sedari sore tadi nih ya. Karena sudah antri nih ya. Banyak banget. Karena Mohon trending maaf. topik tadi Romo. Iya. Mohon maaf Romo kalau tidak sudah bisa dijawab ya membuka semua. begini, wah pertanyaannya begitu banyak. Iya, langsung kita akan tanyakan dulu. Ini pertanyaan yang pertama, langsung 3 Ibu Emer. 3 Boleh. ya? 3 pertanyaan ya? Oh iya, yang pertama dulu ini. Bagaimana mengambil hati mertua yang tidak setuju dengan pernikahan kami dari awal? Waduh. Aduh. Ini mau dibuat jawab satu-satu atau dirangkum atau bareng gitu ya. Iya. Karena sebetulnya pertanyaannya ini hampir sama ya Bu Irma ya. Betul. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana mengambil hati mertua yang tidak setuju dengan pernikahan kami dari awal. Kemudian yang kedua adalah mertua saya selalu membanding-bandingkan saya dengan menantu yang lain, apa yang harus saya lakukan. Nah, ini yang sering sangat-sangat terjadi ya. Untuk yang pertama, memang seperti di awal saya sampaikan bahwa yang namanya kita menikah adalah kita bukan hanya menikah dengan suami, dengan satu orang saja, tetapi kita adalah menikah dengan keluarganya. Yang tadi juga sudah dipaparkan oleh Romo Sunar bahwa pernikahan dalam gereja Katolik pun juga pernikahan yang kudus, yang pertemuan antara dua keluarga. Kalau di sini memang saya simpel ya untuk jawaban yang nomor 1 ya. Kalau untuk cara mengambil orang mertua yang tidak setuju dengan pernikahan, ya dibuat baiklah terus ya. Karena pada dasarnya mertua itu memang sayang dengan kita, tetapi caranya mungkin yang berbeda. Yang kita merasa mungkin kok tidak sesuai, dan memang kita merasa kok saya tidak disetujui ya seperti itu. Tetapi kalau pengalaman saya
banyak kasus juga yang misalkan dia kemudian bertahan dengan selalu berbuat baik dan memang akhirnya mereka menikah. Apalagi nanti kalau sudah punya anak nih ya, para pendengar, Romo dan Suster dan Bu Irma dan lainnya, karena sudah ada anak, mau tidak mau, suka tidak suka, orang tua atau mertua atau siapapun di situ pasti juga akan merestui. Itu banyak sekali yang sudah terjadi di sana. Jadi ya sudah, bersabar-sabarlah ya, karena itu sudah menjadi, kalau saya lebih istilahnya komitmen. Ya, bagaimana kita memang sudah menikah dengan calon pilihan dari kita. Itu adalah komitmen dan itu konsekuensinya. Ya, kalau memang bagaimana cara kita mengambil hati lah. Begitu. Kemudian kalau yang kedua, ya ini juga sering ya. Jangankan kita dengan menantu, bahkan kita sebagai anak kandung pun kadang kita merasa ya, para pendengar di sini Romo dan Bu Irma, bahwa kadang merasa kok kakak saya lebih diperhatikan daripada saya. Ya, kok adik lebih didulukan ya. Kok adik tidak pernah selalu disalahkan. Ya, itu memang sudah lazim. Ya, jadi sebenarnya dalam hal ini belum tentu kalau memang kondisinya seperti itu, tetapi bisa saja karena perasaan kita yang merasa minta perhatian lebih, jadi kemungkinan kita ada perasaan seperti sana. Yang namanya orang tua ya mungkin memang caranya seperti itu, atau kalau tidak ya apakah memang kita juga koreksi diri, apakah memang bagaimana perhatian kita ke mertua, apakah memang dari kita yang kurang perhatian, kurang menyapa, seperti itu, kurang peduli sehingga mertua merasa sebaliknya tidak diperhatikan. Gitu. Terus kemudian tadi yang ketiga, setiap hari saya menitipkan anak ke mertua saya karena kami berdua bekerja dan tidak punya pembantu. Saya kesulitan untuk mendidik anak saya disiplin karena apa ya di situ Bu? Karena anak saya selalu bilang, kata nenek nggak apa-apa. Kalau dibilangin itu kata nenek nggak apa-apa. Kata gitu ya. Nggak apa-apa. Ini enek nih ya, yang terlalu sayang banget ya dengan anak, dengan cucu ya. Memang ini sudah biasa Bu, saya juga mengalami hal yang sama ya. Jadi memang itu adalah dilema dalam suatu keluarga ya. Memang kebetulan saya juga di sini mertua ikut saya ya. Mau nggak mau ya Bu di sini karena memang suami saya kebetulan anak tunggal ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya mertua ikut dengan kami, dan memang itu sudah biasa. Jadi memang kata nenek tidak apa-apa. Jadi bahkan bisa dibilang, bahkan kata orang yang sudah punya cucu, rasa sayang seorang nenek itu melebihi rasa sayang ke anaknya sendiri. Nah, itu yang perlu kita pahami. Ya memang akhirnya pada saat pembuatan kedisiplinan, peraturan itu memang terkesan nenek memanjakan itu. Tetapi ya nanti seperti ini kondisinya bisa disampaikan, dikomunikasikan dengan orang tua. Apalagi dalam hal ini kan lebih banyak nenek yang merawat cucunya ya. Nah, ibunya kan bekerja seperti itu. Nanti atau ada komunikasi yang terjalin antara ibu ke anaknya. Jadi ibunya sampaikan ke anaknya untuk mungkin bisa lebih mandiri, lebih bisa apa-apa dilakukan sendiri. Karena ya keterbatasan orang tua yang memang bekerja, disampaikan aja. Jadi memang di sini sebetulnya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan selain komunikasi yang saya awalkan. Jadi memang kunci utama sebuah pernikahan, sebuah hubungan keluarga adalah komunikasi. Iya. Gitu Bu.
Gitu ya Ibu. Monggo, J. Iya, Ada tadi lainnya? Ini masih ada beberapa Oke. pertanyaan, tapi kita akan coba buka line telepon dulu. Oke. Yang akan masuk di kesempatan malam hari ini yang ingin bertanya. Baik. Ini di 0817676329. Iya. Kita silahkan untuk Anda, sahabat-sahabat Ignatius yang kami kasih, yang akan bertanya atau mungkin akan menyampaikan sesuatu, mumpung ini kita ketemu dengan narasumber kita yang kompeten dalam hal ini. Ada Romo dan juga ada Ibu Emerita. 0817783279. Iya, coba kita akan buka dulu. Ini sudah ada yang masuk lagi. Iya, oh ternyata ini dia. Terputus. Iya, terima kasih sekali dan kita masih akan menunggu dan membuka terus di nomor telepon ataupun WA. Ini di 0817783279. Baik, kita akan lanjutkan lagi pertanyaan yang berikutnya. Begitu ya. Pertanyaan yang berikutnya ini Ibu Emerita lagi nih ya. Yang keempat ini, mertua meminta kami ikut membayar semua pengeluaran bulanan seperti listrik, telepon, dan air. Sementara tidak hanya kami yang tinggal di rumahnya. Bagaimana caranya menyampaikan keberatan tanpa harus membuat tersinggung atau sakit hati? Itu pertanyaan berikutnya, Ibu Emerita. Langsung dijawabnya nih Bu ya. Ya, monggo Oke, silakan. baik Bu Irma. Pendengar yang terkasih, ya memang ini juga lagu lama ya, yang kalau bisa dibilang ya. Satu rumah ramai-ramai, bahkan tidak hanya satu keluarga, tetapi lebih dari satu atau bahkan dua keluarga, karena di situ bisa jadi beberapa anak yang menikah masih hidup bersama dari keluarga. Kembali lagi, kalau di saya kembali lagi, kunci utama adalah jalin komunikasi, karena memang di sini komunikasi itu sangat penting. Kemungkinan di sini kalau supaya untuk tidak terjadi cekcok antara anak menantu ya sama mertua, di sini untuk penyampaian kan mungkin agak krusial ya, karena terkait masalah biaya. Ya. Bisa disampaikan ke suami saja, yang sampaikan ke ibu, atau misalnya di situ ada siapa yang ada di keluarga situ, itu semua harus didiskusikan. Oke. Jadi memang tidak memungkinkan kalau beban biaya satu rumah hanya ditampu oleh satu keluarga saja. Jadi di situ kembali lagi komunikasi. Kunci utama komunikasi itu sangat penting sekali. Apapun, kalau kita hanya diam saja, ya siapa yang tahu kalau menantu punya perasaan yang seperti itu. Kalau memang menantu tidak bisa menyampaikan karena dia sama mertua, sebaiknya disampaikan ke suami. Seperti tadi saya disampaikan bahwa memang di sini antara suami dan istri memang harus kompak, dan memang suami juga harus pegang peran. Kalau memang suaminya tidak mau menginformasikan ke ibunya, lah siapa seperti itu ya. Jadi dalam hal ini silahkan dikomunikasikan, kemungkinan juga bisa dirapatkan keluarga. Ada batasannya, pembagiannya, disampaikan aja pendapatan kami sekian, kebutuhan kami. Itu welcome, terbuka, malah lebih enak di situ. Begitu Bu. Ya, semoga saja untuk sahabat-sahabat Ignatius yang malam hari ini dan tentunya yang sudah menyampaikan pertanyaan, semoga puas dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Emerita. Ada satu lagi nih, sambil kita menunggu yang sudah masuk di 0817783279. Oke, kita akan angkat terlebih dahulu telepon yang masuk, Ibu Emerita. Baik, kita tunggu. Halo. Ya, halo. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya. Iya. Oh, iya, bisa didengar dari sini. Sebaliknya, apakah juga bisa didengar dari rumah?
atau di mana ini? Iya. Dengan siapa di mana ini? Saya Utami, Mbak Irma. Oh, Ibu Utami. Iya, silahkan kepada Romo atau kepada Ibu Emerita, silahkan. Oke. Selamat malam Romo, selamat malam Bu Emer ya, Bu Emer. Emerita. Oke, malam Bu Utami. Oke. Nama Terima sahabat. kasih sekali karena malam ini mengangkat materi tentang komunikasi mertua menantu ya. Sama seperti yang disampaikan Romo tadi, kenapa komunikasi mertua menantu itu urgent karena memang menjadi salah satu menjadi salah satu boleh dibilang penyebab keruhnya atau runcingnya permasalahan suami istri. Maka terima kasih sekali karena usulan kami dari TPKP itu boleh diangkat menjadi pembahasan malam ini. Saya tidak akan sharing karena saya tidak punya ibu mertua dari awal pernikahan karena ibunya Pak Beni sudah sedo jauh sebelum kami menikah. Kemudian Tidak punya masalah. saya belum punya mantu, jadi saya sungguh ingin belajar tadi dan menarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Emer tadi ya, juga dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, saya mau sharingkan saja dari beberapa teman atau diskusi dari teman-teman di tim TPKP. Dari hasil ngobrol dengan teman-teman itu karena memang untuk sharing relasi yang tidak harmonis dengan mertua atau dengan menantu masing-masing itu sulit untuk disampaikan di ruang publik. Maka beberapa yang sharing ke saya simpulkan saja, sharing secara pribadi ke saya. Jadi beberapa hal yang yang bisa menjadi penyebab memburuknya relasi mertua dari hasil diskusi tadi atau sharing tadi adalah adanya hal-hal kecil dalam keluarga seperti perbedaan menata atau mengatur rumah, perbedaan dalam pola asuh anak. Tadi mungkin ada yang sudah menanyakan. Kemudian juga ekonomi, secara ekonomi ada yang. Nah itu yang menjadi salah satu dari sebagian yang bisa menjadi penyebab. Kemudian menarik dari sharingnya teman-teman tadi ada yang sharing bagaimana kok karena hubungan dia dengan mertuanya sangat baik. Lalu saya tanya apa yang bisa membuat hubungan dengan mertua baik. Salah satunya adalah karena saling menghargai. Jadi dia menghargai, sayang ke mertuanya, kemudian juga mertuanya sayang sehingga ke dia, sehingga ketika setelah menikah ini kebetulan yang sharing ke saya bapak-bapak ini kerja luar kota. Setiap kali pulang itu justru yang melayani dahar, melayani apa itu justru ibu mertuanya, karena ibu mertuanya sangat sayang banget sama dia. Nah lalu saya tanya juga pernah tidak ditegur sama mertua? Lalu dia bilang biasanya mertua yang ditegur adalah istri saya. Nah ini selalu menjadi clue. Oh bagus ya, jadi bisa menjadi saran para ibu mertua, kalau negur jangan negur menantu deh, negur anaknya gitu. Lalu ada juga yang sharing hubungannya dengan ibu mertuanya juga sangat baik. Dia cerita kenapa baiknya, penyebabnya kenapa, karena dia bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh ibu mertuanya. Jadi kan secara ekonomi, tapi lebih ke lebih ke psikologi, sisi emosi. Tadi seperti yang disampaikan Bu Emer tadi. Jadi dia menemani ibu mertuanya, sering bertanya, sering berkomunikasi meskipun tinggal satu rumah.
tapi kadang-kadang kita sok lupa menyapa ibu mertua kita ya. Lalu saking sibuknya, lalu dia juga berusaha untuk membantu ibu mertuanya ini karena pernikahan sebelumnya itu pernikahan ibu mertuanya itu belum secara Katolik. Oke. Lalu dia berusaha membantu. Nah dari situ karena kelembutan hati, karena perjuangannya tidak kenal lelah, sampai akhirnya dia bisa membantu bapak dan ibu mertuanya untuk pernikahannya dilakukan. Nah itu bagian sharing yang bisa saya sampaikan. Saya tadi Bu Ember banyak ngertikan tentang sisi relasi yang tidak baik. Nah ini saya menyampaikan sharing dari teman-teman yang hubungan dengan mertuanya amat sangat harmonis. Oke. Terima kasih Mbak Irma. Baik. Sekali lagi terima kasih Mbak Irma, Bu Emer, terima kasih Bu Tami. Mengangkat masalah ini. Matur nuwun sangat. Selamat malam, berkah dalam. Berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Ini dari Bu Utami. Romo, ada tanggapan Romo? Monggo Romo. Dan ini ada pertanyaan ini Romo. Langsung saya bacakan untuk pertanyaannya. Kagem Romo, selamat malam Romo. Saya tinggal dengan keluarga suami. Sejak hari pertama saya diperlakukan seperti asisten rumah tangga. Semua pekerjaan rumah tangga saya harus kerjakan, termasuk mencuci baju adik-adik saya karena saya tidak kuat. Saya memutuskan untuk bekerja serabutan di luar, lebih capek tapi bahagia. Maka Romo ini langsung sebelum Romo tadi menanggapi, monggo Romo karena mengingat waktunya Romo. Iya. Baik, terima kasih sharing dari Bu Utami dan juga dari yang terakhir ini ya. Memang itu pernik-pernik dari pengalaman-pengalaman keluarga-keluarga yang mengalami hidup satu rumah dengan orang tua maupun mertua. Jadi kalau tadi pada awal saya mengatakan ada suatu keunikan yang memang berbeda dengan ketika tidak satu rumah. Lalu saya kira tadi menjadi suatu masukan yang baik. Komunikasi tadi Bu Emer berkali-kali menekankan itu ya. Komunikasi. Tapi tentu setelah komunikasi terjalin baik, maka dibutuhkan kesadaran masing-masing. Ketika memang urip bareng yo kudu siap, ketika harus saling mengklopkan ya. Ada sesuatu yang memang harus dikorbankan, ada sesuatu yang memang mungkin saya harus berani untuk menyumbangkan. Namanya juga itu dua keluarga atau bahkan lebih ya, karena satu rumah ada yang dengan anak-anak yang lain ya omah-omah kabeh sak omah itu memang menjadi hal yang tidak mudah. Menjadi hal yang tetap saya kira sesulit apapun sudut pandang bahwa ini adalah satu keluarga, ada masalah, cari solusi-solusi yang memang baik untuk semua. Tidak negatif thinking kepada siapapun, kepada orang tua. Orang tua juga begitu, jangan mudah negatif thinking kepada anaknya. Lalu yang jelas para menantu jangan kecil hati dengan kondisi apapun. Apapun yang menjadi sikap dari orang tua atau mertua. Saya punya prinsip begini, jati diri saya tidak ditentukan oleh apa yang pertama-tama sikap orang pada saya dan yang orang katakan tentang saya. Yang paling tahu kualitas hidup saya itu adalah saya sendiri. Saya memperjuangkan apa yang kebaikan yang saya perjuangkan, entah untuk orang-orang saya kasihi, untuk keluarga saya, bahkan juga untuk pertumbuhan saya. Itu yang lebih yang lebih harus kita pegang. Mungkin orang lain sangat-sangat merdeka untuk membuat kesan apapun terhadap diri kita. Tetapi juga bukan berarti lalu saya menjadi pribadi yang begitu beku, tidak mau menerima masukan, bukan itu maksudnya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih, dan kita masih terus buka line telepon di 081767832279
Silahkan yang mau bergabung, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit ke depan ya. Tetapi ini ada satu pertanyaan juga, ini mungkin nanti Romo boleh menambahkan. Juga kami sampaikan pertanyaan yang berikutnya, ini dari pertanyaan yang kelima ya, yang terakhir. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan suami. Beberapa hari yang lalu saya berantem dengan suami karena saya menegur ibu mertua. Bertemu dengan keras. Iya, sudah beberapa kali kejadian seperti ini. Saya sudah meminta suami supaya pindah rumah, tapi suami keberatan karena ibu tinggal sendirian. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ini lebih ke Ibu Emerita dulu ya mungkin ya. Monggo Ibu. Boleh. Silakan. Oke. Ya. Oke, baik para pendengar yang terkasih. Memang tidak mudah untuk kondisi seperti ini ya, yang dimana kita tetap satu atap dengan ibu mertua, apalagi memang ibu tinggal sendirian. Kalau memang dirasa ada hal yang kurang menyenangkan dan memang kita harus sampaikan ke ibu mertua. Di sini kalau yang menyampaikan itu menantu, kadang ibu mertua memang lebih mudah tersinggung. Ya, beda kalau yang menyampaikan adalah anak kandungnya sendiri. Lah, jadi seperti tadi saya sampaikan, kalau ada kondisi seperti ini, coba bicarakan dulu ke suami. Jadi biarkan suami yang langsung mengingatkan ke ibu mertua. Jadi memang tidak mudah, memang kadang karena di sini biasanya menantu yang ada di rumah, yang selalu melihat mertua. Misalnya taruh aja lah ya, kita sudah nyapu, sudah ngepel, kemudian ini simple, kadang permasalahannya simple sekali. Yang namanya orang tua membawa barang jatuh, membawa minuman, air tumpah, seperti itu. Jadi mungkin kita capek beresin. Lah, ini saya contoh yang paling simple ya. Yang paling simple itu aja kadang kita memang sudah capek. Kalau saya ya itu tadi, memang tidak mudah, tetapi yang namanya memang berproses dan memang harus kita akui, ya kita mau nggak mau, ya ibu mertua kita itu kita anggap sebagai ibu kandung kita sendiri. Apalagi kalau ibu itu juga tinggal sendirian, apalagi dia tidak punya anak yang lain, ya kan? Jadi memang kalau kita sayang dengan ibu kandung kita, anggap aja ibu mertua itu ibu kandung kita. Ya, seperti kalau ada pepatah surga di telapak kaki ibu. Ya, ini surga di bawah telapak kaki ibu mertua. Itu dengan penuh kasih kita memaklumi, kita menghargai, kita bisa menghormati ibu mertua, itu sangat damai. Jadi berdamailah dengan diri sendiri. Sekiranya hal-hal yang menimbulkan pergesekan, hal-hal yang memungkinkan menjadi konflik, seminimal mungkin dikendalikan, disampaikan untuk ke suami. Nah, nanti tinggal pada saat kita sudah nyaman untuk bicara, kita kembali komunikasikan ke ibu mertua. Sekali lagi, ibu mertua ini yang tadi saya sampaikan, semakin lanjut usia, dia merasa butuh perhatian. Lah, terkadang orang di rumah sibuk dengan dirinya sendiri, dengan anak-anaknya, dengan pekerjaan. Menegur sapa tadi disampaikan oleh Bu Utami itu luar biasa. Itu masukan dari saya. Baik, terima kasih sekali Ibu Emerita. Nah, ini saya kembali ke Romo Sunar ini. Romo, tadi disampaikan ada beberapa pertanyaan yang hampir-hampir mirip ya Romo ya. Permasalahannya adalah konflik antara menantu perempuan, menantu perempuan dan mertua juga yang sama perempuan. Nah, ini Romo, kalau ditinjau dari segi iman, apakah di situ tidak ditumbuhkan bila mana tadi kalau Bu Emerita menyampaikan bahwa komunikasi sangat penting karena ini untuk berproses. Tapi bagaimana dengan segi iman? Karena kami merasakan sendiri Romo, kalau di antara orang tua itu sudah menyadari bahwa iman yang lebih tinggi, grade-nya yang didapat itu juga
lebih mendalam. Apakah iman ini sendiri yang harus dibangun di dalam tengah-tengah keluarga ini yang juga mempererat untuk tali silaturahmi antara anak dan orang tua? Apakah itu mertua dengan menantu atau orang tua dengan anak? Ini bagaimana Romo ditinjau dari segi iman, apalagi kalau tadi disampaikan bahwa iman Katolik. Nah, gimana Romo? Ya, terima kasih. Dalam kitab suci itu ada kisah atau relasi yang menggambarkan relasi yang sangat indah antara menantu dengan mertua. Betul. Kalau ibu bapak, saudari-saudara pernah membaca kisah Rut, ya, kisah Rut. Jadi ibu mertua namanya Naomi, lalu punya menantu 2, Rut dengan Orpa. Itu mereka menikahi anak-anak dari Naomi. Tetapi memang keduanya itu meninggal, ya. Anak laki-laki dari Naomi itu meninggal. Naomi itu seorang janda miskin, sebetulnya orang Israel, tapi karena dulu kelaparan tinggal di Moab. Nah, Moab dengan Israel itu sudah dikenal sebagai dua bangsa yang tidak damai, tidak akur. Nah, kondisi ketika sudah menjadi janda, lalu anak-anak sudah meninggal, maka akhirnya Naomi itu memberikan kebebasan kepada Rut dan Orpa untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Kowe iki arep melu opo? Nek melu aku rondo randuwe, sekarang akan pulang ke Israel. Lalu kamu juga masih muda-muda, arep golek liyane yo bebas. Tetapi menarik bahwa akhirnya Rut itu menjawab seperti ini, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Lalu akhirnya Rut itu memilih untuk ikut ibu mertuanya, meskipun dalam kondisi sulit, ya, seorang miskin, sudah tua, tetapi Rut karena kasihnya kepada ibu mertuanya tetap memilih untuk ikut Naomi. Nah, itu kisahnya sekitar seperti itu. Tetapi kalau kita gali, mengapa relasi Naomi dengan Rut serta Orpa itu bisa begitu indah? Itu ada banyak kisah-kisah yang bisa kita gali, ya. Yang tadi juga dikaitkan bagaimana rahmat iman Kristiani yang diberikan Tuhan kepada kita dapat sungguh memberikan kekuatan untuk menaungi banyak hal atas keputusan-keputusan hidup kita. Naomi itu memperlakukan dengan sangat baik kepada para menantunya, menyebut mereka sebagai anak-anakku. Tadi Bu Emer juga menyebut, ya, iki yo anak-anakku, iki yo ibuku. Bukan sekedar ibu-ibuan, tapi memang sungguh-sungguh. Dan Naomi pun juga memang menempatkan rahmat iman itu dalam memperlakukan anak-anak mereka, termasuk para menantu, menuntun mereka untuk sampai kepada perjumpaan dengan Tuhan. Rut dan Orpa yang tadinya itu orang kafir, tidak mengenal Tuhan, akhirnya juga mengalami pertobatan dan akhirnya menjadi orang beriman karena tuntunan dari Naomi. Nah, saya kira ini menjadi suatu hal yang bisa menjadi inspirasi bagi keluarga-keluarga yang dimana di dalamnya itu orang tua tinggal dengan anak-anak yang sudah berkeluarga seperti yang digambarkan tadi. Iman Katolik memang memberikan inspirasi kepada kita, terutama untuk saling memberikan tempat untuk berekspresi, berbicara, mengasihi. Ketika hidup bersama pasti akan ada gesekan-gesekan, maka rahmat saling mengampuni ini yang selalu harus berani untuk dimunculkan dalam kehidupan kita semua. Saya kira itu Bu Irma yang saya jawab. Terima kasih.
Terima kasih Romo, rahmat pengampunan ya Romo Ya. yang selalu dimunculkan. Baik, karena waktu kita juga sangat singkat sekali. Ya. Sebelum Nggak kita kerasa ya, Bu Hema, ya. akhiri kebersamaan kita, ada kesimpulan sedikit mungkin dari Ibu Emerita, silakan Bu. Oke, baik. Di sini saya simpulkan, berdamailah dengan diri kita sendiri, dengan jalin komunikasi dengan iman yang penuh cinta dan kasih sesuai ajaran Kristiani. Itu saja. Romo, sebentar Romo, sedikit untuk kesimpulan yang terakhir malam hari ini untuk umat. Kalau saya untuk segala situasi keluarga, jangan kecil hati dengan masalah apapun dalam keluarga, termasuk kaitan dengan ibu mertua atau orang tua. Saya selalu berkata kepada banyak pasutri, kalau kamu punya masalah dalam keluarga, jangan kecil hati, karena justru itulah tanda kamu itu orang hidup. Kalau sampai kamu mengatakan keluargaku ada keluarga yang tidak punya masalah, itu artinya kamu belum lulus KPP. Ya, KPP. Harus ulang begitu ya Romo. Ya, iya, semua keluarga pasti punya masalah, maka jangan merasa lalu Refresh lagi. kecil hati, Iya. merasa paling berat dan sebagainya. Terus maju dan cari yang terbaik dan terbaik. Itu aja, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih sekali. Mencari yang terbaik dan yang terbaik. Baiklah sahabat, juga semua seluruh umat yang ada di Gereja Santo Ignatius Krapia. Demikianlah perbincangan kita untuk malam hari ini di Dialog Interaktif Radio Komsos Krapia Semarang untuk malam hari ini. Sekali lagi kami haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Romo Yohanes Sunaria DPR. Terima kasih Romo untuk kebersamaannya selalu, keberadaannya selalu di Radio Komsos Krapia. Juga untuk narasumber kita, untuk Ibu Emerita Harsiantiningrum. Aduh, aku harus mengeja ini. Terima kasih sekali Ibu. Gampang. Ibu gitu. Emerita. Kehadirannya malam hari ini sekali lagi Baik, terima kasih sama-sama Bu. Iya, kita sudah bersama-sama, terima kasih. Dan kami juga mengaturkan terima kasih untuk seluruh umat, seluruh pendengar dimanapun Anda berada, yang bersama-sama dengan Radio Komsos Krapia Semarang. Mudah-mudahan kita akan bisa ketemu lagi di hari Rabu yang akan datang, tentu saja di topik yang sangat-sangat menyenangkan. Baik, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber semuanya, dan juga ucapan terima kasih kepada para pendengar. Tadi sudah ya, kerabat kerja yang bertugas untuk malam hari ini, Mas Yopi, Mas Pri, dan tim Komsos. Juga Ibu Desi, halo, terima kasih. Kemudian pengarah siaran untuk malam hari ini tentu saja Om Ben, dan saya sendiri Irma Laksita. Mohon pamit, sekali lagi terima kasih. Selamat malam, sampai malam. berjumpa dan berkah dalam.
padha kumalungkuh urip kaya ora duwe urung biasa warna sumbering urip yang witi mangkono lamun tinemu dayane urip sayekta